5 ayat 1 sampai 5. Yosia merayakan Paskah ayat 1. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. 2. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menaikkan tugas jabatan dalam rumah Tuhan. 3. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. 4. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu, sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel dan Salomo anaknya. 5. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Amin. Sariana ayat 6 sampai 10. Di unmute. Ya, 6 sampai 10. Bu Sariana 6 sampai 10. Ibu Sariana, kami ikut baca. Banget jadi gedenya. Saya sekarang ya Bu, ayat 6. Iya. Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat 7. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagian korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu, sumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Ayat 8. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, pada imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Helkia, Zakaria dan Yehia, para pemuka rumah Allah, 600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Ayat 9. Lalu konannya dan kedua saudaranya Semaya dan Nathanael dan Yojab, para pengombar bakor Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Ayat 10. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Amin. Ayat 11. Maka disembelilah domba Paskah dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. 12. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka masak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedangkan persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan.
lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. 14. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam. Karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. 15. Para penyanyi yakni Bani Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun. Pelihat raja itu juga para penunggu yang gerbang adalah di tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Amin. 16. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk menyembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. 17. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. 18. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. 19. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Yosia dibunuh oleh Neko. 20. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis, di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Amin. Ayat 21, ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Ayat 22, tetapi Yosia tidak berpaling dari padanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Ayat 23, maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru pada orang-orangnya, bahwa aku di sini karena aku luka parah. Ayat 24, orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di perkuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Ayat 25, Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Amin. Sampai 27 Bu Julia, biar selesai. Sampai Oh iya, 27. baik, Bu. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Amin. 2 Tawarik 36 ayat 195, demikian firman-Nya, Raja Yoahas, rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 3 bulan ia memerintah di Yerusalem. Ayat 3, Raja Mesir menurunkannya dari kedudukannya di Yerusalem
dan membebankannya kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 1 talenta emas. 4. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim saudara Yoas menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan mengganti namanya menjadi Yoyakim. Sedangkan Yoas saudaranya itu ditawan oleh Neko lalu dibawa ke Mesir. Ayat 5, Raja Yoyakim. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 11 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Amin. Ayat 6. Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. 7. Juga betapa beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istana di Babel. 8. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia, Raja Yoyakin. 9. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 10. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Amin. Ike 11 sampai 5. Neng Ike lewat ya. Lina 11 sampai 15. Ayat 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 15. Raja Zedekia runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 12. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. 13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. 14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Amin. Ayat 16 sampai 20 ya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. 20. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. 23. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah dia berangkat pulang. Amin. Kembali ke Bu Suti, kita masuk ke Yakobus 1. Ya, terima kasih Bu Doli. Yakobus 1 sampai 5. Yakobus 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku perantauan, iman dan hikmat. 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Bu Saryana 6 sampai 10. Bu Saryana ikut baca? Oh, 1 ayat 6. Iya. Hendaklah ia Kayaknya sinyalnya jelek Bu Saryana ya. Bu Saryana, sinyalnya jelek. Kamu gak usah baca. Suaranya timbul tenggelam. Bu Saryana, jelek sinyal kamu itu kayaknya ya. Bu? Bu Saryana, lanjut Bu Ati aja ya, karena dalam suaranya nggak. iman dan sama sekali jangan bimbang. Hilang Bu Saryana. Iya, jelek sinyalnya. Bu Saryana, lanjut Bu Ati aja nggak apa-apa ya, karena sinyal kami hilang. Ulang aja lagi Bu Ati. Saya mute nggak apa-apa. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Amin. Ayat 11. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. 12. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Ayat 16.
Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, pendengar atau pelaku firman. Ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Bu Kristina. Baik. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 21, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 23, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24, ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. 25, namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan memandang muka. Yakobus pasal 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin, emas, dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. 3. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Amin. Bu Eti lanjut aja sampai 5, Bu. Biar nanti gampang. Ya. Baik. Ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Amin. Neng Ike? Iya, giliran saya, 6 Bu. sampai 10 ya, 6 sampai 10 ya. Siap. Yakobus 2 ayat 6. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ayat 7. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Ayat 9.
Tetapi jikalau kamu memandang muka kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Amin. Ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Amin. Bu Rahayu, 16-20. 16. Dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Lanjut Bu Suti. Maaf Bu Filani. Filani mau ikut baca? Ya, mau? Ya, di Yakobus 3 ayat 1-5 ya Bu ya. Oke, Baru setelah itu Bu Suti ya. oke, makasih ya. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat mengalahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lanjut Bu Suti. Ya, terima kasih Bu. 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh.
kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang dapat dijinakan dan dijinakan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak kuasai dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Bu Ati, Baik, yang ayat 11 sampai 15. ayat 11. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tanah dan air pahit dari mata air yang sama? 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hikmat yang dari atas. 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat dan yang lahir dari lemah lembutan. 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu melegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Amin. Buhar 16 Ya, sampai saya 18. 16 sampai ya, 18 ya. ya. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan bersaat teduh. Nanti hostnya saya kembalikan ke Bu Rahayu. Baik.
Shalom Bu Ibu, terima kasih. Kita sudah membaca di 2 Tawarik yang terakhir dan juga di Yakobus. Silakan Bu Ibu yang mau sharing. Bu Suti, Bu Silakan Ati. Bu Rahayu. Oh, ya siap Bu Juli. Makasih. Silakan Bu Suti, Bu Ati, ibu-ibu yang punya rema. Boleh saya Bu Rahayu? Oh, silakan Bu Suti. Iya, terima kasih. Tadi saya dapat di Yakobus 3 ayat yang ke-5 ya dan 6. Demikianlah juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Tidak pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh itu sebagai sesuatu yang dapat menandai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di sini dikatakan dinyalakan oleh api neraka. Ternyata lidah kita itu kalau saya tuh belakangan ini, selama saya ikut SPS, selama saya ikut Bu Joli, saya terus dibawa sama Tuhan untuk menjaga mulut, pikiran, perkataan, perbuatan saya. Karena memang terima kasih kepada Roh Kudus yang selalu membimbing saya supaya kalau ngomong tuh tidak, kadang-kadang gini ya, manusia itu nggak mikir dulu langsung jeblok. Kita nggak tahu, atau mungkin kita tahu bahwa itu menyakiti hati orang. Ya kan? Kayak kita so jago, kayak kita tahu aja orang itu, gitu loh. Saya tuh paling bersyukur ya, istilahnya bukan yang lain tidak syukur, tapi saya bersyukur kepada Roh Kudus karena membimbing mulut saya supaya jangan nyeleneh. Diajarin mulut kita, karena yang meluap dari hati itu kan keluarnya di mulut itu kan, itu dari hati itu. Kalau hati kita kotor itu keluar semua jadi berantakan. Yang tadinya tidak berantem jadi berantem hanya dengan satu kalimat yang membuat manusia itu mungkin saja tersinggung. Dan kita tidak tahu kalau manusia kan bisa juga dipakai iblis atau mungkin dia punya penyakit hati. Karena kita tuh, saya pernah pengalaman melihat orang ya, itu tuh karena satu kalimat padahal dia tuh kan tidak berpikir sampai sejauh itu ya. Dan dia tidak tahu kalau lawan bicaranya itu mudah tersinggung dan punya penyakit hati. Nah, dari satu kalimat yang sebetulnya tidak membuat dia itu harusnya tidak tersinggung, menjadi tersinggung karena orangnya itu punya penyakit hati.
Dan itu saya sangat jaga banget karena saya tidak mau sampai berantem sama orang itu nggak lucu. Nggak mau sampai celah dan iblis menggunakan kalimat kita itu sebagai terngiang-ngiang di depan orang tersebut. Nanti sampai ke belakang-belakangnya itu terus sampai ke depan pasti diingat. Kalau bukan anak Tuhan diingat sampai dibikin dendam. Terima kasih. Saya tidak mau. Sudah pengalaman. Saya sudah difitnah di tempat kerja, tapi saya tidak membalas. Tuhan memberitahukannya belakangan ini. Hasil dari dia memfitnah saya. Karena itu belajar saya dari dia. Kalau saya mau fitnah, mengatakan sesuatu yang tidak baik, ya maksudnya merugikan orang lain, itu enggak. Saya enggak mau. Benar-benar kalau Tuhan bilang nanti, Tuhan bilang ya, satu mata kamu dicongkel aja deh, kamu baru masuk ke dalam surga. Ya kalau nggak utuh bagaimana? Kalau nggak mau dijaga dari sekarang, kalau saya itu. Sebab saya lebih baik diam dan menelaah. Diam dan menelaah dulu, dipikir dulu, benar nggak nih yang mau saya omongin, dan saya terus belajar. Karena saya juga manusia, saya juga masih tinggal di bumi, saya juga belajar dari ibu-ibu di sini. Saya bukan yang paling hebat, enggak, saya belajar dan belajar. Saya mah bukan siapa-siapa. Tapi dengan adanya firman Tuhan, saya bersyukur karena tadi sepatu mau masuk sini, saya sudah rindu ingin baca firman karena kemarin-kemarin saya batuk. Saya sakit, ya puji Tuhan, hari ini selama saya baca firman, tidak ada batuk. Di luar itu batuk boleh, tapi untuk baca firman jangan batuk dulu Tuhan. Terima kasih ya Bu, terima kasih Bu Rahayu. Mute, masih di mute, Bu Joli. Oke, makasih Bu Suti, sangat luar biasa ya. Kita harus menjaga lidah kita ya, supaya jangan keluar perkataan kutuk, perkataan kotor. Karena lidah itu bermata dua. Lidah itu tuh seperti api. Kita bicara sedikit, tetapi nanti kalau disampaikan orang bisa ditambahi plus. Tidak berkurang tetapi plus. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Lidah ini mempunyai kuasa. Kalau percaya profetik lidah itu, karena lidah ini ada pengurapan Tuhan. Seperti kita memperkatakan sesuatu, contohnya untuk mengatakan anak ya. Emang anak itu seperti saya kemarin kesaksian tentang anak saya tidak berani mengatakan anakku nakal, anakku butuh, tidak. Tapi pembalikan keadaan, ya ini hiperaktif. Saya memperkatakan anak ini keluar dari situasi kenakalan. Aku percaya nah ini menjadi berkat bagi teman-temannya. Jadi ayo kita jaga lidah kita ibu-ibu, kita perkatakan firman Tuhan, kita perkatakan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, orang-orang menghina kita, memfitnah kita, penghakiman milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh membalas, karena pembalasan itu milik Tuhan, itu urusan Tuhan. Karena kita percaya kita adalah hamba Tuhan yang diurapi, bukan hanya orang pendeta, orang yang punya kuasa, tidak, tetapi kita juga hamba Tuhan, biji mata Tuhan yang diurapi Tuhan. Percayalah, nanti ada pembalasan sendiri kepada orang yang memfitnah, mengomongin kita. Tuhan yang turun tangan. Kita berserah, mengucap syukur. Secara daging sulit, tapi mengucap syukur, mendoakan orang itu bertobat. Terima kasih Bu Suti. Silakan ibu-ibu yang lain. Oke, Bu Ati, silakan Bu Ati. Baik. Kembali lagi tadi ini di Yakobus 3. Dikatakan kan di ayat 6, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi, ayat 8,
Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ini firman Tuhan, keras sekali itu firman Tuhan, dikatakan buas itu. Lidah bayar buas, tidak dapat dijinakkan. Terus bagaimana kita gitu? Kalau nggak bisa dijinakkan, bagaimana? Saya pernah juga merenungkan ini dan ada firman Tuhan yang saya dapat itu di Mazmur 141 ayat 3. 141 ayat 3, awasilah mulutku dan berjagalah pada pintu bibirku. Itu jadi kita minta bahwa Tuhan yang menjaga bibir kita. 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi kita selalu minta untuk Tuhan menjaga bibir lidah kita juga, supaya apa yang kita katakan adalah perkataan berkat, ucapan syukur, perkataan yang membangkitkan orang, bukan untuk, karena di sini katanya yang mematikan seperti racun. Jadi mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi kita bisa membunuh secara batin, melukai orang dengan perkataan kita. Di Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Biarlah perkataan kita itu manis, bisa didengar oleh orang, manis seperti sarang madu, dan juga perkataan kita itu ada seperti obat menyembuhkan. Dan inilah suatu peringatan yang keras loh ini di Yakobus 3, karena sudah dibilang bahwa tidak bisa dijinakan, dan hanya kita minta bahwa Tuhan Roh Kudus yang memimpin perkataan kita, mulut kita dijagai oleh Kudus. Itu yang saya dapat dari Yakobus 3 ayat-ayatnya ini. Itu aja. Oke, makasih Bu Ati. Ya, tentang lidah lagi ya. Jadi tidak secara kebetulan. Saat kita emosi, saat kita merasa hati, karena apa yang keluar dari mulut kita adalah perbendaharaan kita. Jadi jangan sampai perbendaharaan emosi itu keluar sampai keluar yang tidak bisa dijinakkan tadi ya, seperti Bu Ati sampaikan. Pakailah mulut ini untuk berbicara yang manis, bicara untuk yang memberkati, bisa menjadi sarang madu yang enak didengar, yang oh ini loh anak Tuhan. Oh, ada pembedaan antara anak Tuhan dan orang seberang. Terima kasih Bu Ati. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu Saryana, Bu Nike, Bu Eti, Bu Kristina. Ya Bu. Oh silakan Bu, Ibu yang lain dulu. Silakan Bu Leni, nanti Bu Kristina. Saya bingung mau curhat atau mau kasih kesaksian. Tidak apa-apa Bu, sharing aja. Sharing ya, bukan sharing Bu. Ya. Saya mau bantu dengan doa. Ya, di sini dikatakan tadi yang Yakobus 1 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jujur aja, saya tidak tahu ini pencobaan atau apa ya. Saya keluar dari zona nyaman. Dan ini baru terjadi ya dalam minggu ini. Saya mau sharing aja, bukan mau sharing sih, mau mengungkapkan isi hati saya, apa yang terjadi dengan saya. Jadi saya dapat kabar bahwa suami saya melakukan hal yang tidak enak. Dia pokoknya melenceng, tidak setia kepada istrinya. Dan itu sangat membuat saya stres. Lalu saya bilang, Tuhan, kenapa saya bisa keluar dari zona nyaman yang selama ini? Punya pasangan hidup yang setia, yang baik, segala macam. Tiba-tiba ada kabar saya kejadian seperti ini. Mungkin dikatakan perselingkuhan kali ya. Sampai akhirnya dia dikeluarkan dari kantor dan saya sangat-sangat stres.
Saya berhari-hari nangis sampai terakhir saya bilang, saya udah nggak ada air mata lagi. Saya udah nggak punya air mata lagi untuk ditangisi. Dan memang ada teman-teman gereja yang menguatkan, cuma mau taruh di mana muka saya ini. Saya bilang gitu. Ketika dibaca, saudara-saudaraku anggapnya sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu dalam berbagai cobaan. Apakah saya harus berbahagia dalam kondisi seperti ini? Itu yang pertama. Saya justru kemarin saya merasakan hati saya tidak punya hampa. Benar-benar hampa. Ditambah lagi di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya mencoba untuk mencerna kalimat ini, tapi jujur hati saya lagi kosong. Gitu. Lalu dengan mulut, ya memang tadi yang berbicara tentang Yakobus juga mengenai mulut, yang maaf saja saya mengeluarkan perkataan yang tidak enak. Karena memang ia tidak setia. Gitu. Tapi makanya saya bilang, aduh Tuhan, ini dosa banget. Tapi kan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Gitu. Ya itu aja, saya memang diingatkan kembali dengan pembacaan Yakobus ini. Dan saya sangat berharap dan minta bantuan doa ibu-ibu supaya saya kuat dan tetap bertahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Rahayu. Terima kasih atas sharingnya. Ya, kita harus bertahan dalam pencobaan. Karena kita tidak bisa di zona nyaman terus. Tuhan menguji iman kita, seberapa imanmu kuat. Jangan memperlihatkan kesukaran kita, jangan melihatkan kesedihan kita kepada orang. Saya belajar dari diri saya sendiri. Saya keluar dari kerjaan selama 2 bulan ini. Suami tidak ada penghasilan. Saya selalu di pasar karena sekolahan anak saya dekat pasar. Orang-orang melihat, ya ampun toh yuk, aku melihat kowe kok sukacita selalu. Oh, amin, amin, puji Tuhan. Sekarang kamu tambah cantik, amin, puji Tuhan, terima kasih. Itu karena Tuhan, bukan karena kuat gagahku. Karena ini adalah prosesku, bagaimana aku harus bersukacita di atas proses ini. Aku tidak boleh murung, aku tidak boleh berkecil hati, aku percaya Tuhan akan membawa aku naik. Piye mbak koyok kowe wes melekat saja sama Tuhan. Kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita jangan memperlihatkan ini loh. Jangan Bu. Ya, belajar setia, belajar taat. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung di kayu salib. Yesus rela mati untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa memikul kuk supaya Yesus itu ringan. Ringan dalam arti kita bisa memenangkan jiwa-jiwa melalui proses ibu yang ibu alami saat ini. Bersukacitalah selalu. Saya juga belajar di sini juga, kita proses apapun, ayo kita bersukacita senantiasa. Jangan memperlihatkan kesusahan kita. Menangislah di hadapan Tuhan. Jangan menangis di hadapan orang. Karena Tuhan tidak suka. Kita mengangkat tangan kita, Tuhan akan turun tangan. Percayalah, iman itu akan timbul dari hidup kita. Buah itu bukan dari kekayaan mamon, kecantikan, bukan. Buah itu tuh karakter kita, buah-buah roh kita. Jadi orang-orang melihat kita itu berbeda. Semangat ya bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terus setia sama Tuhan, terus bergantung sama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Karena pertolongan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Semangat Bu Leni. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Kristina. Baik, Bu Rahayu, terima kasih. Firman Tuhan pada malam ini sangat bagus kita dengar ya di dalam 2 Taurat 35-36 dan Yakobus 1-3. Ini saling berhubungan. Jadi firman yang sangat menguatkan kita. Jadi kita melihat bagaimana umat Tuhan bisa jatuh karena tidak taat, tetapi Yakobus mengajarkan bagaimana iman yang besar, yang benar harus terlihat dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Taurat 35-36 di sini waktu itu Raja Yosia mengadakan Paskah dengan sungguh-sungguh
Dan begitu repotnya dia mempersiapkan semua. Dia ingin bangsa Israel kembali mengingatkan Paskah atau karya keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tapi di sini di ayat yang di pasal 36, yaitu yang kita lihat dari sesuatu yang menyedihkan. Setelah Yosia meninggal, bangsa itu kembali melakukan kejahatan. Dan di situ banyak raja-raja yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi dia melakukan kejahatan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi di sini padahal Tuhan sudah berkali-kali memperingatkan mereka melalui nabi-nabinya, tetapi mereka tidak mau dengar. Jadi di sini pada 2 Tawarik 36 ayat 15-6 menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi bangsa itu mengabaikan tegurannya. Dan kita dapat pada malam ini, jadi kita jangan menunggu sampai keadaan menjadi sangat terpuruk atau berat, baru mencari Tuhan. Ketika firman Tuhan menegur kita, itu bukan karena Tuhan membenci kita, justru karena Tuhan masih mengasihi dan ingin menyelamatkan kita. Kadang Tuhan berbicara mungkin kita sedang di gereja melalui khotbah atau melalui anak-anak. Nah, tapi kita mengabaikan suara Tuhan. Itu sebenarnya suara Tuhan yang di mana Tuhan itu mengingatkan kita untuk kita harus kembali kepada Dia. Dan di sini di Yakobus 1 di sini dikatakan iman itu harus diuji melalui persoalan hidup, mengajarkan agar kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan ketika kita mengalami suatu pencobaan. Bukan berarti kita senang mengalami masalah, tapi itu adalah ujian yang dapat menghasilkan ketekunan. Jadi ada kalanya Tuhan tuh mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Dan artinya itu bukan untuk kita menjadi hancur, tapi untuk membentuk iman kita agar menjadi dewasa. Jadi ketika kita baik, mudah berkata, Tuhan saya percaya. Tapi begitu kita doanya nggak didengar, kita maksudnya nggak percaya pada Tuhan, bahkan menjauhkan Tuhan. Jadi situlah iman kita diuji. Jadi iman yang dewasa bukan iman yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi iman yang tetap memegang Tuhan di dalam tengah masalah ketika kita menghadapi masalah. Jadi kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan ya. Yang terpenting di sini adalah hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi kalau kita melihat atau kita bayangin ada orang lagi ngaca di depan mata, dia mengaca tapi dia melihat wajahnya kotor. Dia bukannya membersihkan, dia pergi begitu aja. Ini artinya begitulah orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Jadi di sini firman Tuhan tuh mengajarkan bahwa apa yang salah dalam hidup kita dan apa yang harus kita tinggalkan dan bagaimana kita harus hidup. Tetapi firman Tuhan bukan hanya untuk didengar pada hari Minggu, tapi juga kita harus firman yang kita dengar pada malam hari Minggu itu harus masuk ke dalam hati kita dan terlihat melalui kehidupan kita ada perubahan. Jadi kalau kita di dalam firman kita mendengar bahwa kita harus mengampuni, ya kita mengampuni. Kalau dalam firman Tuhan kita dengar bahwa kita harus mengasihi, ya kita mengasihi. Jadi itu yang benar. Jadi jangan di luar, jadi nggak sesuai dulu. Maksudnya perkataan dan perbuatan kita harus sesuai ya. Jadi iman itu terlihat dalam kehidupan kita dan harus ada perubahan. Di dalam Yakobus 2 mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti kita diselamatkan karena perbuatan yang baik, karena kebaikan kita, karena keinginan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan melalui iman kita. Jadi iman yang sungguh-sungguh akan menghasilkan perubahan yang hidup. Kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Jadi bukan hanya mengatakan saya mengasihi Tuhan. Jadi di sini di dalam Yakobus artinya gini, kita mengajak kita kembali menguatkan iman kita atau memeriksa iman kita. Jadi iman yang hidup pasti menghasilkan buah. Dan di sini juga dalam Yakobus yang terakhir, Yakobus sesudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Di dalam Yakobus 3 ayat 5-6 menggambarkan lidah sebagai sesuatu yang kecil, tetapi dapat menimbulkan dampak yang besar. Satu kalimat dengan perkataan kita bisa membuat orang kita menangis, bisa menunjukkan persahabatan, bisa merusak rumah tangga ketika kita salah ngomong dengan suami atau dengan anak-anak, atau bahkan menimbulkan pertengkaran. Tetapi di satu sisi juga lidah juga dapat menguatkan kita, menguatkan iman, menguatkan orang, dan bahkan menyembuhkan, bahkan bisa menghibur, dan mungkin juga membangkitkan harapan kepada teman-teman kita yang mungkin mereka sudah terpuruk. Jadi karena itu sebelum kita berbicara atau kita ini dengan teman, kita harus benar-benar menjaga. Kita harus mikir dulu, ini yang kita omong sama dia tuh nyakitin gak sih? Ataukah ini apa yang kita omong sama dia tuh menyenangkan gak sih hati Tuhan? Jadi jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata
yang tidak baik ya. Jadi di gereja kita memuji Tuhan, tapi setelah keluar dari gereja mulut kita menjatuhkan orang lain. Jadi di sini di dalam Tawarid 1-2 Tawarid 35-36 dengan Yakobus 1-3 itu ada satu benang merah yang sangat kuat. Tuhan memberikan kita firman, tetapi manusia harus memilih apakah mau mendengar dan melakukannya. Di sini bangsa Israel mengalami kehancuran karena berulang kali menolak firman Tuhan. Dan di dalam Yakobus, jangan hanya mendengar dan lakukanlah. Artinya, satu korelasi yang baik ya. Mungkin itu kali Bu Rahayu yang mungkin yang saya bisa dapatkan, yang kita bagikan. Semoga bisa dimengerti dan terberkati. Amin. Makasih Bu Kristina atas firman-Nya. Ya, seperti di 2 Tawarik tadi, itu pemberontakan raja kepada Tuhan ya. Mereka sudah diperingatkan Tuhan, tetapi tidak mau bertobat. Di Yakobus, kita melakukan. Kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti kita harus berbalik kepada Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah iman. Iman kasih. Itu sangat berdekatan. Kita harus bagaimana respon kita seperti Bu Kristina. Kita harus menjaga lidah kita untuk menguatkan, untuk memperingatkan. Kalau orang itu tidak mau diperingatkan, ya urusannya sama Tuhan. Kita sudah memperingatkan mereka melalui Tuhan Yesus. Mereka harus bertobat, mereka harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Tetapi respon mereka cuma cuek-cuek saja. Ya, biarlah orang itu urusan sama Tuhan. Yang penting kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Jangan mengutuki. Saat Bulani tadi bilang, aku sudah mengatakan sesuatu yang tak senonoh atau yang tidak disenangi Tuhan, ya kita bisa batalkan, kita bisa tarik, karena Tuhan itu tuh Tuhan yang setia, Tuhan yang membela, Tuhan yang mengampuni. Tapi asal kita bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik, mempunyai keintiman, Roh Kudus yang memimpin semuanya. Terima kasih Bu Kristina. Silakan Bu Ibu yang lain. Kak Ida. Besarnya Bu Julia, Bu Lina. Ya Bu, saya mau sharing sedikit boleh? Oh, ya silakan Bu. Ya, soalnya di sini mati lampu di kamar, jadi saya off kamera ya. Dari pembacaan tadi di salam untuk semuanya ibu-ibu sebelumnya, dari 2 Tawarik 35-36 dan Yakobus 1-3. Saya belajar bahwa iman harus diwujudkan melalui ketaatan dan tindakan nyata. Ayat yang menyentuh hati saya adalah Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Firman ini mengingatkan saya dalam menjalani keluarga, usaha, dan tanggung jawab sehari-hari. Saya tidak hanya ingin baca firman, tetapi belajar mempraktekannya dengan sabar, jujur, menjaga perkataan, dan tidak mudah mengeluh, dan tetap berbuat baik. Saya mau menyerahkan setiap kekhawatiran kepada Tuhan, dan tetap melakukan bagian saya dengan setia. Saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan dan hikmat dalam setiap proses yang saya jalani ya. Itu yang terjadi dalam keluarga saya. Kemarin cerita singkatnya masalah BPJS ya. BPJS itu saya saya kan mertua sakit parah dan harus diopname. Harusnya dari pihak suami itu mengatakan ya walaupun terus terang, tapi sekarang sudah ketahuan ya sama saya. Seharusnya ini tindakan yang harus diambil dari siapa? Dari mereka gitu ya. Saya tidak meminta bantuannya, cuma saya membutuhkan kartu BPJS untuk memperingan pengobatan. Ternyata tidak. Singkat ceritanya, waktu saya mau mengurus BPJS ke kantor BPJS, dilihat NIK-nya itu aktif, bahkan desil 1. Di situ saya benar-benar terpukul dan ingin marah banget. Apalagi waktu dicek di Bank Mandiri. Itu ketahuan tinggal 2.500 perak. Aduh Tuhan, sungguh itu menyakitkan bagi saya ya. Pukulan hati itu bagi saya sungguh luar biasa ya. Tapi untungnya
Saya menjadi pelaku belajar, bukan belum menjadi pelaku firman ya. Belajar untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia serta menurut koridor Tuhan. Di situ saya diingatkan Tuhan, kamu pelaku firman. Cegah dirimu, jangan abaikan masalah, hadapi masalah. Kamu pasti berkemenangan. Dari situ itu cumbukan benar buat saya. Pada akhirnya saya pulang, saya bawa surat keterangan dari Bank Mandiri. Suami pun kaget gitu pas melihat ini benar, maksud saya bohong. Kenyataannya seperti ini. Saya gitu ya. Makanya tolong, bukannya saya mengusir mereka, bukannya saya untuk tidak mau menampung keluarga kamu lagi, tetapi satu hal yang harus kamu mengerti, saya mengusir mereka karena ingin supaya mereka mandiri. Paling tidak, bagaimana sih cara hidup tanpa menggantungkan orang lain? Tapi gantungkanlah kepada Tuhan Allahmu yang telah menciptakan kamu dan menyertai kamu selama ini. Maka dari itu, satu kesimpulan yang saya ambil dari hikmat ini, puji syukur dan terima kasih pada Allah, saya bisa menjadi pelaku firman yang taat, setia, apalagi dalam kondisi seperti itu saya tidak marah. Gitu. Walaupun marah tapi tidak berlebihan. Itulah yang membuat satu ayat yang tersebut yang saya sampaikan. Mungkin sharing ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua. Mungkin itu aja sih Bu, sharing dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Nike. Ya, itu tergantung respon ya saat kita ditujukan kepada yang membuat hati kita marah. Seperti tadi juga anak saya diajari teman-temannya, di mana orang yang kami rawat dilempari batu, dilempari tanah, dan orang-orang tua ini membawa batu. Saya juga, Tuhan, anak ini membuat anak saya tuh menjadi tidak takut kepada orang tua, tidak ini, tapi saya beriman anak ini. Langsung teman-temannya tak suruh pulang. Bukan anakku yang bukan mereka yang mempengaruhi anakku, tapi anakku yang bisa mempengaruhi mereka. Tak suruh pulang semua. Terserah ibunya mau ngomong apa. Yang penting aku mau jaga hati. Kita harus jaga hati saat ada situasi kondisi apapun yang membuat kita marah. Pengendalian diri kita bagaimana. Karena Tuhan suka pengendalian diri, buah-buah roh itu tinggal dalam hidup kita. Terima kasih Bu Nike. Silakan ibu-ibu yang lain. Apakah ada lagi? Bu Joli mau menambahi? Setelah itu Bu Dede. Silakan Bu Dede. Shalom Bu Dede. Shalom, shalom. Sorry tadi masuknya telat. Tadi tuh saya ada Zoom sama Komsel, jadi saya masuknya telat. Tadi siapa namanya Bu Christina udah sempat share sebagiannya. Bu Joli biasanya Bu Joli ngasih rekapan. Oh, Hostnya sudah ke Rahayu. oh oke. Saya dapetin banyak sih dari yang tadi ibu-ibu sharingkan. Bu Sutina mengenai lidah gitu. Lidah emang tak bertulang ya. Kalau misalnya kuda dikendalikan kan oleh apa namanya tali kekang ya, manusia itu dikendalikan oleh lidah. Jadi baik buruknya manusia itu dikendalikan oleh lidah. Tadi saya terberkati banget gitu. Jadi intinya kembali kalau misalnya kita baca tentang dua Tawari ini kan ini pergantian raja. Dan kalau kita perhatikan usia mereka ketika mereka menggantikan itu bukan usia yang tua gitu, tapi usia mereka tuh usia yang muda, dimulai dari usia Yoahas 23 tahun gitu kan. Terus Yoyakin 25 tahun, Yoyakin lagi 18 tahun, kemudian Zedekia 21 tahun. Itu usia yang sebenarnya produktif banget gitu kalau memang misalnya Tuhan eh, diizinkan masuk dalam hati mereka gitu. Tapi sementara kita lihat di sini kondisi-kondisi yang ketika mereka dijadikan raja, ketika mereka diberikan kepercayaan, mereka tidak menggunakan kepercayaan itu dengan baik gitu. Nah, ini juga relate dengan kehidupan kita. Ketika kita diberikan kepercayaan oleh, katakanlah misalnya
marketplace gitu ya, dunia sekuler. Apakah kita bisa memberikan contoh yang baik sehingga orang akhirnya bisa melihat hal positif apa yang bisa kita tanam kepada mereka gitu. Karena ketika posisi atau jabatan diberikan kepada kita, itu artinya promosi Tuhan sedang berlaku atas hidup kita. Mungkin bisa aja misalnya Tuhan izinkan kita hanya beberapa tahun gitu, atau mungkin Tuhan izinkan kita cukup lama di marketplace ya. Beda bukan di dunia yang gerejawi kan, gerejawi itu beda lagi. Tapi intinya ketika kita melakukan itu di hadapan Tuhan, hal apa yang kita bawa gitu? Apakah kita membawa memang kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sama seperti yang kita baca waktu hari Senin, ataukah kita membawa apa yang menjadi ego kita gitu, ataukah kita membawa agenda kita? Ada banyak kesalahan, kegagalan di raja-raja yang apa namanya yang diangkat di usia muda ini karena mereka membawa apa yang menjadi agendanya mereka gitu. Tapi ketika kita lihat lagi bahkan di sini setelah Zedekia ini apa namanya berakhir, masa jabatannya berakhir, semua perkakas rumah Allah yang awalnya dibangun dan disiapkan oleh Daud dan Salomo itu semua dibawa ke Babel. Bahkan Tuhan memberikan izin, ya dengan kata lain, Tuhan mengizinkan orang-orang yang dari Yehuda itu diangkut ke Babel. Tapi puji Tuhan, Tuhan akhirnya menggerakkan hati Kores ya. Kalau kita lihat, makanya kita harus berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberikan kepada bangsa kita itu orang-orang yang menjadi pemimpin yang memiliki hati Kores. Hati Kores ini adalah meskipun dia orang Persia, tapi dia melihat apa yang sebenarnya harus terjadi kepada orang-orang Yehuda. Makanya dia yang nyuruh dengan kata lain kalau saya bahasanya ngusirin gitu. So kalian yang merasa suku Yehuda, kamu balik sana ke kampung halaman, kamu dirikan kembali rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu sempat dibakar gitu ya. Bahkan tembok Yerusalemnya dibongkar gitu, dihancurkan, dirobohkan. Nah, yang harus kita apa namanya ingat di sini bahwa Tuhan memang membuat segala sesuatu, apa yang Tuhan ucapkan itu pasti terjadi, tapi itu tuh semuanya ya kalau saya bilang sih mungkin agak sedikit pengulangan-pengulangan ya. Dengan kata lain, Tuhan tuh metodenya sama. Ketika kita misalnya melakukan hal yang baik di mata Tuhan, Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tapi ketika kita hatinya menjauh dari Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mengambil apa yang menjadi kasih karunia Tuhan dari orang-orang yang jahat ini dengan dalam tanda kutip. Terus kalau kita lihat misalnya di Yakobus 1, sorry suara saya agak serak. Di situ dikatakan sukacita. Oh sorry. Di Yakobus 1 saya baca deh supaya nggak terlalu salah penafsirannya. Yakobus 1 disebutkan di ayat 1. Oh, bukan di ayat 1 ternyata di ayat yang saya tulisnya 1 ya. Sukacita itu diberikan sorry. Kita harus bersukacita ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, sorry ya. Jadi kita harus bersukacita ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita baca secara keseluruhan, pencobaan itu sebenarnya datangnya bukan dari Tuhan. Disebutkan lagi, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, anugerah yang sempurna. Itu tuh datangnya dari Tuhan. Kalau pencobaan itu bukan dari Tuhan datangnya. Pencobaan itu sebenarnya lebih ke merupakan unsurnya tuh manusiawi kita gitu. Tapi ketika kita ada di posisi itu, kita jangan mengeluh. Justru disitulah letak di mana Tuhan ingin menguji iman kita. Jadi kalau misalnya kita, ya katakanlah misalnya mungkin Tuhan memberikan A, terus tiba-tiba kita pengen B gitu. Hati kita tuh seperti tergoda. Ya intinya mungkin agak sedikit pencobaan di sana. Nah, Tuhan memang bukan izinkan sih. Sebenarnya Tuhan memang eh, me- mengatakan dengan jelas bahwa ketika kita ada di posisi itu, ya udah stop mengeluh gitu. Kita kendalikan lidah kita. Justru kita harus bisa kuasai lidah kita. Karena pada saat itu terjadi, kita tuh sebenarnya sedang diuji apakah kita memiliki karakteristik iman yang sama yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, ataukah kita jatuh ke dalam pencobaan itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita kuat, makanya kita tekun, dan ketika kita tekun itu kita akan memperoleh buah yang matang. Saya suka ngambil ilustrasi begini, pohon ya. Pohon ara itu hidup. Dia itu akan bertumbuh setelah
si benihnya yang ditanam itu ditutup oleh batu yang bukan hanya batu yang kecil gitu, tapi batu yang besar. Dan pohon ara itu dia akan mencoba menerobos batu itu sendiri untuk dia bisa tumbuh. Dan ketika dia tumbuh, kalau kita amati akarnya, akarnya itu bengkok. Tapi ketika dia tumbuh ke atas, batu itu justru menopang pohon itu sendiri untuk akhirnya dia bisa berdiri dengan tegak. Nah, saya ibaratkan kita tuh seperti itu. Kadang-kadang kita ingin mencoba sesuatu yang baru dan Tuhan memang izinkan, sok, silakan untuk menguji kapasitas iman kamu tuh segimana gitu. Tapi kalau memang itu terjadi ya sama seperti pohon ara, dia akan mendapatkan buah yang matang. Karena salah satu pohon yang memang dia akan terus berbuah tuh ya pohon ara gitu. Terus dikatakan kalau memang kita kurang hikmat, ya bagian kita tinggal kita minta hikmat. Kita nggak salah kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak sanggup lagi. Kita nggak salah ngomong gitu. Justru pada saat kita ngomong, Tuhan aku nggak sanggup lagi, kita tuh jujur. Jujur sama Tuhan, jujur sama diri sendiri. Dan kita bisa minta sama Tuhan, satu kekuatan dari Tuhan, satu hikmat yang dari Tuhan, sampai akhirnya Tuhan singkapkan. Justru ketika kita lakukan itu, Tuhan tuh suka gitu. Berarti Tuhan tuh merasa bahwa kamu tuh memang manusiawi, yang di dalam tubuh kamu yang manusia ini, masih butuh aku sebagai Allah gitu. Terus dikatakan di sini, justru kita juga harus apa namanya? Sorry, bertahan dalam pencobaan. Bukan berarti kita melarikan diri dari pencobaan. Ya pencobaan mungkin kalau saya bilang tadi siang saya ngobrol sama teman saya, kita nggak bisa pakai sepatunya orang lain untuk kita bisa hidup. Tapi Tuhan kasih kepada kita sepatu kita untuk kita bisa hidup. Terus em, yang tadi sama Ibu Ike ya, saya ambil yang ayat 19-nya. Ketika kita tidak boleh menjadi orang yang cepat ngomong, tapi kita harus bisa menjadi orang yang lambat dalam berkata-kata, tapi cepat dalam mendengar. Artinya, ketika kita cepat mendengar, kita tuh mau diajar, kita tuh mau diarahkan, kita tuh mau dibentuk. Sebentar ini koneksi saya rada kurang bagus. Ini mukanya hitam semua. Kedengaran kan suara saya? Oke. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang mau diajar. Kita dikasih telinga dua, artinya kita memang harus mau diarahkan, dididik, diajar. Jangan berespon dulu. Dengerin dulu apa maunya Tuhan. Bahkan kalau bisa, jangan sampai cepat-cepat marah gitu. Karena ketika kita marah, justru kita tidak sedang mengerjakan kebenaran. Malah yang ada, kita jatuh dalam kemarahan kita sendiri. Iblis bisa pakai itu untuk menjadi jembatan kehancuran kita gitu kan. Terus kita juga harus bisa menjadi orang yang bisa meneliti hukum. Ketika kita bisa meneliti hukum, hukum apapun itu, yang pasti hukum firman, maka kita akan menjadi orang yang bisa dimerdekakan. Kita tidak lagi terbelenggu oleh ketidakpastian. Kita tidak lagi terbelenggu oleh ketidaktahuan yang akhirnya mengikat kita sampai akhirnya kita jatuh. Nah, apalagi kalau misalnya yang diinginkan Tuhan tuh kita bisa menjadi seorang yang melakukan. Karena ketika kita dimerdekakan, kita melakukan, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Ya sekali lagi saya bersyukur banget gitu kalau misalnya Tuhan memuji kita, artinya kita memang orang yang berbahagia gitu kan. Nah, kalau misalnya saya lihat di Yakobus 3 nih. Di Yakobus 3 ini disebutkan kedewasaan rohani itu terlihat dari perkataan. Sekali lagi, lidah itu kecil. Ibu-ibu kalau misalnya pernah makan lidah sapi atau maaf lidah babi, itu lidah tuh kecil, lebih kecil lidah daripada tubuh manusia gitu kan. Tapi ketika kita bisa memperkatakan hal yang benar, kita bisa menguasai lidah kita bisa memberikan perhatian besar kepada lidah untuk hal-hal yang besar, tidak memperkatakan hal-hal yang tidak benar, maka ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran. Ya, sekali lagi, tadi Bu Suti bilang satu kalimat itu bisa bahaya kalau itu kalimat itu menjatuhkan orang. Tapi satu kalimat itu bisa memberkati orang kalau satu kalimat itu adalah kata-kata firman yang memang sudah kita hidupi. Ketika kita sudah menghidupi firman sama seperti yang tadi Bu Ayu bilang, mukanya Bu Ayu itu jadi sumringah, jadi cantik karena itu inner beauty, terpancar dari dalam itu keluar. Benar saya ngeliat Bu Ayu itu cantik loh Bu Ayu. Jadi dari dalam itu keluar memancar, nggak bisa dibohongin. Coba kalau misalnya lihat orang yang, maaf ya kalau saya bilang, suntuk,
Ini saya punya teman kayak gitu. Pagi-pagi kita semua tuh udah cerah gitu kan. Pas dia datang mukanya lusuh, kume. Saya bilang gini, maaf, mandi. Saya suka ngomong gitu, mandi. Tapi kenapa mukanya terus akhirnya keluarlah dari keran lidahnya itu kata-kata keluhan ini dan sebagainya. Sampai kita yang dengarnya juga jadi capek akhirnya. Saya bilang gini, stop, berdoa. Saya hanya bilang stop, berdoa. Mulai dari hari ini bersyukur sama Tuhan masih diberi kesehatan, bersyukur masih diberi usia sampai detik ini, bersyukur masih dikasih makan, masih bisa menghidupi keluarga dan sebagainya. Tapi memang hari-harinya begitu. Jadi mukanya juga jadi kusut, jadi maaf nggak seger gitu. Kita kan memang udah usia ya, nggak bukan lagi 25-an begitu kan. Tapi kita bisa memiliki inner beauty yang keluar kalau memang kita meneliti hukum, kita menjadi orang merdeka, apalagi kita melakukannya dan kita menjadi berbahagia. Yang kata Bu Rahayu bilang, berbahagia bukan karena uang banyak. Uang banyak juga orang akan jadi sakit gitu. Tapi kalau kita berbahagia karena kita punya Kristus, Kristuslah yang membuat kita merdeka. Kristuslah yang membuat kita menjadi cantik gitu. Karena dikatakan di sini pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Allah, diturunkan dari Allah Bapa. Karena pada saatnya nanti kita tuh menjadi anak sulung. Anak sulung itu udah pasti dapat warisan. Dan ahli waris itu adalah kita. Ketika kita mendapatkan ahli waris, bapaknya luar biasa kayanya. Pemilik dunia ini, pemilik alam semesta. Kita dapat warisan, ya pasti alam semesta yang diberikan ke kita. Gak mungkin kita dapat warisan yang berasal dari, maaf, dari bawah. Dari Allah gitu, dari Tuhan. Jadi kita patut bersyukur. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk baca firman. Tadi saya sempat baca semuanya, saya bilang, udah ini, udah saat teduh saya harus baca. Jadi kembali ketika kita membaca, menggali firman, meneliti hukum, maka kemerdekaan itu akan menjadi milik kita. Kalau untuk lidah, tadi Bu Suti udah panjang lebar menceritakan tentang bagaimana lidah. Betul Bu, akibat satu hal, dampaknya luar biasa. Itu aja sih mungkin Bu Rahayu dari saya. Makasih. Oke, makasih Bu Titi. Makasih Bu Titi atas pujiannya. Kepalaku jadi besar, Bu. Tapi emang cantik Bu. Tuh Bu Ya, Joli aja ngasih emoticon. makasih. Ya, saat kita bersukacita di dalam Tuhan, itu tuh berbeda dengan sukacita bahagia yang kita buat-buat. Karena ada pembedaan sukacita dari Tuhan sama sukacita yang kita buat. Orang pasti melihat Allah di luarnya bahagia, tapi di dalamnya kita tidak tahu. Tapi jangan sampai kita harus bersukacita di dalam dan juga bersukacita di luar. Terima kasih Bu Titi atas penjabarannya, atas penyampaiannya. Kita saling dikuatkan, kita orang-orang yang dimerdekakan. Kita bukan orang-orang yang lemah, kita kuat bersama Tuhan Yesus. Kita benar-benar di dalam Tuhan. Kita tidak hanya menjadi pendengar, pembaca, tetapi kita menjadi pelaku. Terima kasih Bu Titi, Bu Suti, Bu Ati, Bu Leni, Bu siapa tadi? Bu Kristina atas sharing, atas penguatan yang kita dapat hari ini. Mari Ibu-ibu kita akhiri baca firman. Kita berakhir di sini, belum tentu kita nanti tetap Roh Kudus tetap berbicara. Mari kita satukan hati. Kita minta Tuhan berbicara lebih kepada kita. Kita mendapatkan sesuatu hikmat pengertian yang Tuhan berikan. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih puji syukur Tuhan atas setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami. Engkau telah berbicara kepada kami Tuhan. Sesuatu yang sangat berguna yaitu lidah. Biarlah kami mempunyai lidah seorang murid yang Kau didik, yang Kau ajar Tuhan, supaya lidah ini bisa memberkati orang, bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lemah, dan Engkau menguatkan melalui lidah kami. Kami tidak ingin sembrono memakai lidah mulut ini Tuhan. Kami ingin memakai lidah dan mulut ini Tuhan, suatu kuasa yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi saluran berkat. Secara finansial, secara harta benda kami tidak punya Tuhan. Hanya hati seorang hamba
hanya otoritas dan kuasa dan kewibawaan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan menyalurkan itu Tuhan melalui apa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Joli yang sudah memimpin Zoom ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya, berkati kesehatan keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik Tuhan, kedua anaknya masa depan yang penuh pengharapan. Kau berkati masa tua Bu Joli dan juga suami yang Kau jadikan keluarga yang harmonis. Engkau pakai lebih Tuhan dalam pelayanannya, bukan mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, kepandaiannya, tetapi mengandalkan Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang berbicara atas Bu Joli dan juga suami. Engkau berikan kesepakatan keunitian atas Bu Joli dan suami, selalu selaras dengan firman, selalu sehati dengan apa yang Kau tuntun setiap langkah Bu Joli dengan suaminya dan juga anak-anaknya. Begitu pula dengan Bu Dede Tuhan. Kau berikan roh hikmat, pengertian dan wahyu Tuhan, supaya Kau pakai lebih Tuhan. Biarlah Bu Dede menjadi penyalur berkat bagi orang-orang di sekitarnya, juga kami di ibu-ibu perempuan baca Alkitab Tuhan. Kami menerima, menangkap sesuatu ilahi yang daripadamu Tuhan. Kami tidak ingin hanya sekedar pembaca saja Tuhan, melainkan Kau taruh Bu Dede di tempat ini untuk menjabarkan, bukan dengan kepandaian, kepintaran Bu Dede, bukan dengan kekuatan, kehebatan Bu Dede, tapi dengan api Roh Kudus-Mu yang bicara atas Bu Dede dan menyampaikan kepada kami, dan kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami, dan kami mau melakukan setiap kata demi kata yang Kau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami dengar saat ini Tuhan, biarlah itu kami rema, kami mendapatkan sesuatu, kami melakukan, supaya kami tidak hanya berdiam diri saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk Bu Leni Tuhan yang saat ini sedang mengalami ujian, mengalami proses yang Bu Leni tidak sanggup, tetapi Engkau yang menyanggupkan, Engkau yang menolongnya, Engkau yang menghibur ya Tuhan. Biarlah pertolongan Bu Leni datangnya dari Engkau. Kau gerakkan, Kau berikan divine connection, orang penghibur, orang yang benar-benar tepat untuk diajak Bu Leni sharing. Bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang Kau utus datang untuk mendengarkan sharingan Bu Leni dan memberikan suatu berkat yang dari-Mu Tuhan, supaya Bu Leni merasa tenang, merasa sukacita, merasa lega karena pertolongannya datangnya dari Engkau. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bu Leni berjalan dengan iman ya Tuhan, iman yang kuat, iman yang kokoh, selalu mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan pikirannya Tuhan, tetapi mengandalkan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan anaknya sendirian. Saat anak ini berseru kepadamu, meminta pertolongan daripadamu, Engkau turun tangan. Saat Bu Leni menyerahkan, mengangkat tangannya, Engkau turun tangan atas Bu Leni. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada kami. Berkati Bu Sutirna, Bu Ati, Bu Nengike, Bu Kristina, Bu Dede, Bu Eti, Bu Flani, Bu Haryani, Bu Kak Doria, Bu Joli, Bu Leni, Bu Resti, gitu-gitu kurang. Dan ibu-ibu yang lainnya, kami percaya Tuhan, Bu Lani dan Bu Ilin. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan kepada kami dan juga hamba. Perlengkapi kami Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami, tetapi saat Engkau memberikan hikmat-Mu turun atas hidup kami, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin yang Kristen biasa-biasa saja Tuhan, tetapi Kristen yang berdampak bagi orang di sekitar kami. Kekristenan kami, kekristenan yang kami jagai, yaitu kekudusan, kemurnian, ketulusan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Saat istirahat kami, Engkau tetap berbicara kepada kami, baik dalam mimpi, dalam apapun. Berbicaralah Tuhan. Kami meminta Engkau hadir di kehidupan kami, supaya kami tidak kosong, kami tidak lengah, tetapi kami tetap
berserah kepadamu. Kami tetap terhubung dengan Engkau. Kami tetap terkoneksi dengan Engkau. Walaupun Zoom ini selesai, tetapi Engkau tetap berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Sembunyikan kami di belakang-Mu Tuhan. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Pimpin dan tuntun setiap langkah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima